Kita tahu bahwa Pulau Pisau ini kan salah satu Kabupaten Pamekaran, dan kebetulan lahan kita itu 60% gambut. Tentu kita sangat rawan yang kebakaran. Kita sudah punya 4.600 sumur bor. Nah, ini juga untuk membantu apabila terjadi kebakaran. Karena untuk mencegah karhutla, kita harus melibatkan semua sektor. Beberapa tahun yang lalu, kita hanya berupaya sendiri, Pak. Oke, selamat siang, selamat datang. Nama saya Kiki dari kemitraan atau partnership, di mana kita sekarang berada di Kabupaten Pulau Pisau, tepatnya di kantor Bupati atau Setda Pemkab Pulau Pisau. Dan ini merupakan bagian dari obrolan-obrolan kita yang dimana beranjak dari beberapa pengalaman maupun proses-proses yang sudah dijalankan oleh kemitraan bersama dengan Pemkab Pulau Pisau khususnya terkait dengan upaya-upaya pengelolaan lahan gambut, tetapi pada isu fokusnya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Di mana kita cukup mengenal juga Kabupaten Pulau Pisau itu sejak 2015 sampai beberapa tahun berikutnya, sampai di tahun 2019 itu sangat mengalami bencana-bencana karhutla. Nah, untuk memperjelas dan lebih singkatnya juga kita bisa ngobrol santai bersama Pak Sekda, yaitu Pak Tony Harisinta, di mana beliau cukup familiar juga berkaitan dengan soal bencana-bencana ini di Pemkab Pulau Pisau. Persilakan Pak Sekda, perkenalkan Bapak. Baik, izin dulu ya, lepas masker. Siap, Pak. Ini kan kita masih dalam pandemi, tapi kita sudah menjalani prokes. Iya, Pak. Tidak masalah kita buka masker ya. Siap, Pak. Jarak kita juga sudah. Iya, Pak. Memenuhi syarat. Iya, Pak. Izin ya. Iya, Pak. Izin, Pak, juga, Pak. Baik, Pak Kiki. Kami coba untuk menjawab pertanyaan Pak Kiki ya, terkait dengan karhutla di wilayah Pulau Pisau. Kita tahu bahwa Pulau Pisau ini kan salah satu Kabupaten Pamekaran. Ada 8 sebetulnya, dan kita salah satu Pamekaran dari Kabupaten Kapuas. Dan kebetulan lahan kita itu 60% gambut. Gambut ya, Pak ya? Gambut. 60%. Total luas lahan Pulau Pisau ini kan luasnya 8.999,7 meter persegi. Luas sekali. Luas sekali, Pak. Ada 8 kecamatan. Iya. Di mana 8 kecamatan itu ada 2 kecamatan yang harus kita kunjungi, harus melewati Palangkaraya dulu. Jadi cukup luas, luar biasa. Nah, inilah karena tadi gambutnya 60%, ya tentu kita sangat rawan yang kebakaran. Tapi upaya kita juga dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita sudah punya 4.600 sumur bor. Infrastruktur pembebasan gambut, Pak ya? Nah, ini juga untuk membantu apabila terjadi kebakaran setiap saat. Nah, ini semuanya sudah fungsional, semuanya di situ. Jadi kita terbantu dengan itu. Itu berada di berapa kecamatan, Pak? 4.000. Tersebar di 5 kecamatan. 5 kecamatan ya? Kecamatan. Dan kita juga sudah ada kajian bencana ya. Kajian bencana kerjasama dengan BNPB. Nah, termasuk rekomendasinya salah satu ya karhutla ini. Dari antara 5 itu. Kira-kira nih, dari yang Bapak sampaikan tadi, mulai luasan ada 60% total lahan gambut lah di Kabupaten Pulau Pisau dengan dengan total luas 8.000-an sekian tadi. Kira-kira selain ada sumur bor, terus lagi tadi ada kajian bencana yang kerjasama dengan BNPB, apakah ada lagi Pak upaya-upaya untuk meminimalisir potensi ancaman karhutla di Kabupaten Pulau Pisau? Ada. Ini juga cukup penting ya, karena untuk mencegah karhutla kita harus melibatkan semua sektor. Kami hitung-hitung itu ada 13 yang terlibat dalam hal ini. Antara lain 7 melakukan OPD dan perangkat daerah yang ada di Pulau Pisau, badan dinas ya. Kemudian 4 lagi itu dari pihak swasta, kebetulan mereka punya lahan cukup besar, saya juga minta bantu ke mereka. Dan 2 adalah kemitraan. 13
lembaga yang membantu kita dalam rangka karhutla ini. Uh, Tidak hanya sebatas itu ya, termasuk pendanaannya juga. Pendanaannya juga Pak ya? Artinya kalau belajar di sebelumnya, itu jadi semua pihak terlibat itu kemungkinan besar karena cuma hanya ditangani oleh satu pihak saja ya selama ini bencana. Jadi ada pergerakan yang lebih positif ya, berarti di Pemkab Pulang Pisau Pak ya? Ya. Sekarang kan agak lebih maju ya Pak. Iya. Banyak melibatkan lembaga-lembaga. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kita hanya berupaya sendiri Pak. Cuma pemerintah daerah kan di situ. Nah itu juga mengurus anggaran kita juga cukup besar. Sehingga dengan terbantunya ada pihak perusahaan, kemudian ada kemitraan tadi juga terbantu buat kami. Kalau kami hitung-hitung ya, kami juga sudah rapat kemarin dengan kemitraan, dengan mengumpulkan beberapa perusahaan. Untuk khusus tahun 2021 ini, kita kalkulasi anggaran dari 13 lembaga yang terlibat hampir 12 miliar lebih. Wah besar juga Pak ya, 12 miliar lebih ya? Kan tadi itu ada beberapa upaya-upaya sudah ya, tadi yang Bapak sebutkan, mulai ada bantuan dari provinsi, misalkan, atau lembaga-lembaga terkait lainnya di kabupaten juga, itu mulai sumur bor 4.000-an sekian di 5 kecamatan, terus lagi juga ada tadi Bapak singgung soal kontribusi dari pihak swasta di dalam pelaksanaan bersama. Nah, dari rangkaian tadi itu, kira-kira dia memenuhi berapa komponen Pak dalam upaya-upaya itu? Baik Pak Kiki, dalam rangka ini kami sudah menggolongkan ada 4 ya, ada 4 tahapan. 4 tahapan ya, oke. Pertama, yang pasti pencegahan dulu. Kegiatan pencegahan dulu. Nah, kegiatan pencegahan ini ya tentu anggarannya cukup besar di sini. Iya. Karena sifatnya antisipasi kan gitu. Itu anggarannya hampir 11 miliar lebih Pak. Wih, besar Pak ya? Ya, besar juga Pak. Iya. Karena memang perlu ya pencegahan. Daripada kita sudah terlanjur kebakaran kan. Iya, lebih rugi lagi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kesiapsiagaan. Nah, tadi melibatkan 13 lembaga tadi, ya harus siap siaga semua kan. Oke. Terus? Lebih anggarannya sekitar, ya karena ini sifatnya operasional, tidak lebih dari 100 jutaan. Oke. Kemudian penanganan darurat, nah, ini juga sering terjadi setiap tahun kan, terjadi kebakaran, lalu dalam keadaan darurat di situ. Nah, ini kurang lebih penyediaan dana kita 374 ini dari lembaga Pak. Kalau dari pemerintah tidak terbatas Pak penanganan darurat ini. Iya. Karena kita ada yang namanya belanja tidak terduga. Nah itu sifatnya fleksibel. Fleksibel ya. Bencana itu masih dan kondisi dengan tanggap darurat kita tidak berhenti untuk mensuplai dana di situ. Sampai dia keadaan darurat berhenti kan di situ. Kemudian yang terakhir ya pasca bencana atau rekonstruksi lah. Nah itu tidak seberapa lah. Pemerintah daerah juga akan terlibat penuh di situ mulai proses pembangunan, peremajaan dan sebagainya. Oke Pak. Itu Pak Kiki ya. Artinya kalau saya bisa bayangkan ada 4 komponen atau 4 tahapan tadi ya. Jadi beberapa hal tadi yang Bapak sampaikan dengan kalkulasi masing-masing. Artinya itu sangat berfungsi sekali Pak ya untuk upaya-upaya pencegahan ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya tuh Pak, mungkin beberapa pertanyaan untuk di penghujung juga. Apakah upaya-upaya ini terus berjalan nanti di tahun-tahun berikutnya Pak, dengan kebijakan di Pemkab sendiri, seperti yang Bapak sampaikan tadi melibatkan semua pihak, apakah di tahun berikutnya akan ada lagi Pak? Ya pasti Pak, karena lahan kita kan 60% tadi Pak, harus tetap terjaga di situ. Rawan kebakarannya sangat luar biasa. Malahan kami tiap tahun dari sisi penganggaran juga harus lebih besar kan gitu. Lembaga-lembaga yang terlibat juga harus semakin banyak. Karena ini kan masalah kita bersama. Betul. Apakah nanti yang untuk tahun-tahun berikutnya itu nanti tidak tahu ya berikutnya apakah ini dianggap strategis oleh Pemkab Pulang Pisau dalam upaya-upaya bencana khususnya karhutla, itu akan ada legalitas atau kebijakan yang menaunginya nanti Pak, agar semua pihak itu terus berjalan? Pasti Pak. Justru dalam waktu dekat ini kami akan
rancang perda peraturan daerah. Agar dia sifatnya kan permanen. Betul. Baik dari pendanaan, perencanaan dan sebagainya. Kalau sekarang kan sifatnya kan bisa diambil Pak. Betul, betul. Yang butuh surat keputusan bupati, kami ingin menjadikan suatu peraturan daerah. Oke. Yang termasuk tadi yang tahapan tadi ya. Sampai paskanya dan sebagainya. Nah, ini juga perlu pemikiran lebih mendalam dan serius Pak. Dan kita semua, apalagi Pulang Pisau ini kan ada proyek nasional, logistik, nah itu betul-betul kita jaga. Betul. Betul kita jaga di situ sehingga proyek ini bisa berjalan. Sehingga harapan kita bahwa Pulang Pisau menjadi lumbung padi betul-betul terwujud. Oke, ada 2 pertanyaan lagi Pak di penghujung. Mungkin ini di penghujung kita. Satu pertanyaannya adalah, ini pandangan Pemkab diwakili oleh Bapak sendiri sebagai Sekda. Ini karena kita kongkonya ini di rumahnya kemitraan Pak, kita juga mau merefleksikan lah. Apa sih perannya lembaga Pulang Pisau khususnya? Luar biasa Pak. Kami terbantu, betul-betul terbantu karena kita juga harus mengingatkan yang namanya pemerintah ini juga terbatas kan Pak. Betul. Walaupun ada lembaga yang menaunginya seperti BPPD, tapi kami tidak bisa lebih terbatas. Nah, karena adanya kemitraan ini, selama ini kan kita juga sering diskusi, ini masukan-masukan luar biasa buat kami, dan nanti juga kebijakan-kebijakan kita juga semuanya hampir 80% itu dari kemitraan sebetulnya, dari masukan-masukan dari kemitraan itu. Artinya punya dampak dan manfaatnya Pak ya, setidaknya itu ya. Oke. Sekarang ini pertanyaan terakhir Pak, untuk di penghujung kita kongko ini. Apa sih harapan Pemkab Pulang Pisau atau melalui Bapak Sekda terkait dengan bencana karhutla ini sekarang ini maupun ke depannya Pak? Itu apa sih harapan besarnya Pak kira-kira? Setiap tahun bisa diminimalisir lah. Bisa diminimalisir, bahkan jangan sampai ada. Itu harapan kami, betul-betul harapan kami. Kita tahu kalau ini kan luar biasa dampaknya, baik sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Banyak kerugian ya yang dampaknya itu. Nah, tadi kan dibayangkan tadi itu harapan-harapan yang secara ini, tapi harapan yang besar yang lain Pak, kira-kira apa sih dengan pemerintah pusat misalkan? Harapan kami gini Pak, karena sumber dana kami kan terbatas. Daerah kami barangkali PAD-nya juga kecil, jadi kami berharap pemerintah pusat yang menyokong dana kami dalam rangka pencegahan karhutla ini, dan barangkali ada alokasi khusus lah ya di daerah-daerah yang memang rawan kebakaran ya, termasuk Pulang Pisau ini. Yang kami usulkan ada semacam dana alokasi khusus. Khusus untuk penanganan bencana ya. Untuk penanganan bencana seperti Bapak Ibu. Ada sehingga kita dapat leluasa menggunakan dana itu. Betul. Pemerintah kan untuk penggunaan dananya. Biasanya dialokasikan di AK Pak. Oh, di AK itu apa maksudnya? Dana alokasi. Oh, dana alokasi khusus ya. Memang ada menu-menu khusus itu. Jadi terarah lah pendanaannya di situ. Baik dari sisi dari pasca, kemudian pada saat terjadi kebakarannya, kemudian pencegahannya dan sebagainya. Kalau darurat ya kami adalah gitu. Tapi untuk paskanya itulah. Paskanya itu. Oke, berarti itu ya beberapa harapannya Pak ya. Itu harapan besar kami Pak. Iya, semoga bisa terdengar Pak sampai di pusat Pak. Mudah-mudahan Pak sehingga ini juga dapat dipengaruhi oleh kelembagaan kemitraan yang bisa selama ini juga bekerja sama dengan Pemkab Pulang Pisau dan bisa saling membantu lah untuk itu. Oke, itu yang bisa kita perdengarkan dari Pak Sekda selaku bagian dari Pemkab Pulang Pisau yang juga beliau merupakan bagian dari pengambil kebijakan terkait khususnya soal-soal bencana, apalagi dengan karhutla ini, di mana tadi sudah saya sampaikan Pulang Pisau cukup dikenal lah mulai 2015 sampai di 2020 selalu karhutla. Dan jangan lupa juga bahwa Pulang Pisau ini adalah salah satu pilot yang di Indonesia itu bagian untuk merestorasi gambut.
setelah pasca kedatangan Pak Jokowi pada tahun 2015 lalu, dan Pemkab Pulang Pisau sangatlah terbuka sekali di dalam upaya-upaya untuk membangun perencanaan sampai penanganan bencana bagi semua pihak. Tidak cuma hanya pihak beberapa yang sudah ada di sini, tapi juga pihak yang lain, sehingga Pemkab Pulang Pisau bisa menjadi lebih baik lagi. Itu doa kita bersama, dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui Kongko ini dapat bermanfaat bagi semua, dan bagi pemerintah pusat juga bisa mendengarkan dari apa yang kita bicarakan maupun kita obrolkan di siang hari ini di Kabupaten Pulang Pisau. Itu saja dan terima kasih.